apa yang harus dilakukan. Berarti kan kita panggil teknisi, mungkin 24 jam, jam berapapun teknisi Nexa kan siap. Nah mungkin semacam disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station. Up Corner. 98.5 Up Radio, The Meaning Station. Selamat siang untuk Aparia semuanya. Dan kita ada di akhir bulan, kalau nggak di pertengahan bulan. Dan ketika kita tidak berada di studio dan kita bertemu dengan Mbak April atau Mbak Cantika, berarti kita berada di suatu tempat spesial di Kota Semarang. Dan kebetulan pada siang hari ini kita berada di Hotel Horizon Inn Alaska Semarang. Dan juga tentunya kalau kita sudah kenal Mbak Cantika, juga kenal Mbak April. Sekarang kita akan mengenalkan. Ini yang merupakan kalau orang Semarangannya itu bilang bau rekso ya. Betul. Ini ada Mas Mahinda Meta Chandra. Siang Mas Mahinda, selamat sehat ya? siang, Mas. Ini juga tentunya pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin hal yang khusus. Dan hal tersebut adalah kalau kita bicara era digitalisasi zaman sekarang, itu tidak akan terlepas dari namanya itu internet. Dan juga tentunya ketika kita bicara internet akan memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah fungsi pariwisata. Jadi kita bisa tahu tempat-tempat wisata terkini, terhits, dan juga tentunya bisa mengembangkan UMKM lokal. Kalau kita bicara wisata juga, pasti kita harus bicara fasilitas pendukung. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kan kita berada di Hotel Alaska Inn, Horizon Alaska Inn. Dan juga tentunya kita akan bicara lebih lanjut mengenai internet, pariwisata, dan juga fasilitas pendukung itu seperti apa. Kalau kita bicara tadi ya, internet, menurut mungkin Mbak Cantika atau Mbak April, sebenarnya internet itu penting-penting atau penting banget atau nggak penting-penting banget sih untuk kehidupan zaman sekarang? Kalau dari aku ya, menurut aku sekarang sih di kehidupan sekarang internet tuh sangat-sangat penting malahan. Oke. Karena ya seperti ada yang perkembangan zaman, semuanya tuh sekarang udah teknologi, semuanya udah digital kayak gitu. Kalau misalnya yang konvensional tuh apa ya? Sekarang kalau misalnya dibandingkan tuh kayak bisa 40-60 lah. Gimana gitu. tuh 40-60? Jadi kayak 40 tuh misal kayak marketing. Marketing tuh sekarang kebanyakan tuh udah di internet dan di sosial media kayak gitu. Yang konvensional kayak mulut ke mulut tuh bisa dihitung jari lah kayak gitu. Jadi menurutku itu lebih ke bonus daripada marketing yang konvensional ya? Iya, daripada sosial media kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah ketika kita bicara sosial media, kita akan bicara marketing. Nah, kita akan bicara mulut ke mulut dengan cara yang mungkin lebih luas lagi. Kalau dari Mbak Cantika sendiri? Kalau dari Cantika sih sosial media penting banget ya Mas, apalagi zaman sekarang kalau mau promosi pasti carinya yang viral dulu apa nih, bikin konten yang FYP yang penting. Nah di situ jadi sekarang tuh kayak getok tularnya tuh enggak dari langsung Mulut ke ke mulut mulut aja ya. Jadi dari akun ke akun kita nge-share nih, ini lagi viral, share. Nah kayak gitu sih yang paling pentingnya sosial media kayak gitu. Dan butuh sosial media itu kan butuh banget internet dimanapun berada. Kalau nggak ada internet ya kita nggak bisa akses sosial media. Masuk gitu ya, kan? ya. Apalagi kalau kita bicara internet, suatu internet yang bisa dibilang dari sisi kecepatan, kemudian bandwidth-nya juga bagus, itu adalah Nexa. Apalagi kalau nggak Nexa ya. Apalagi kalau nggak Nexa. Nanti kita bahas lagi mengenai Nexa. Kalau dari Pak Mahinda sendiri Pak, kalau internet, kita bicara sebagai general manager ya, internet itu berperan penting nggak sih untuk perkembangan pariwisata dan juga okupasi hotel dan juga ketersediaan semuanya di Semarang ini? Tentu. Jadi internet zaman sekarang itu sudah era digital. Artinya internet kita dengan memanfaatkan internet bisa menjangkau lebih dalam, lebih luas, lebih jauh. Artinya seperti ini. Saat tamu tadi kalau kita menyinggung tentang konvensional dan melalui internet ya. Internet tamu masih berada di jalan. Dia sudah bisa menentukan tuh mau nginep di hotel mana.
Oke, Padahal betul. masih di jalan. Betul, betul. Nah, sedangkan kalau konvensional dia harus sampai ke tempatnya dulu, harus datang Cari-cari. dulu, Heeh. harus sampai ke resepsionis dulu, baru menentukan mau nginap di mana, jadi atau tidak jadi. Tapi kalau internet ini bagus, dia masih di jalan pun sudah bisa menentukan mau nginap di mana, mau di Horizon Inn Alaska kah, atau mau di tempat yang lain. Itu satu. Kemudian tentang marketing tadi, marketing pun sama. Artinya sekarang kita ada yang namanya sales konvensional masih tetap jalan. Kita harus kunjungi karena itu relasi ya, harus menjaga relasi. Tapi ada juga yang kita memanfaatkan internet itu supaya benar-benar branding kita itu dapat menyebar luas dengan cepat. Itu yang kalau tentang marketing. Kemudian tentang hotel sendiri, segala macam operasional sekarang sudah apa-apa internet. Betul. Kita kerja menggunakan smartphone. Smartphone itu sudah harus ada internet. Kalau di Alaska sendiri, selama ada di ruangan atau di gedung hotel, kita menggunakan Nexa ya Pak ya, menggunakan Nexa. Dan tidak ada keluhan sampai saat ini. Artinya memang benar-benar menunjang pekerjaan, benar-benar menunjang operasional hotel. Kalau internet itu tidak ada, nah ini yang bahaya. Mungkin bisa shutdown sekitar seperti ini konotasinya. Saat listrik mati, Oke. ya kan, listrik mati, shutdown gitu, setidaknya ada genset, hanya hitungan detik sudah nyala lagi. Saat internet shutdown, pekerjaan ini bisa tertunda sampai benar-benar kendala itu terselesaikan. Iya. Nah itu yang perbedaan antara internet dengan kita yang tidak memakai internet. Seperti itu Mas. Jadi intinya adalah internet ini menjadi salah satu tonggak penting, walaupun tidak satu-satunya, karena sekali lagi seorang manusia itu kan harus punya relasi ya Pak ya. Betul. Konvensional tetap harus Tetap dilakukan, tapi jalan. internet itu bukan menjadi suatu hal yang menghilangkan peran yang lain, tapi supporting untuk peran yang Supporting. lainnya. Tapi kalau bicara wisata Pak, kalau panjenengan ini kan bisa dibilang orang yang mengamati kan, maksudnya oh ini pas musim misalnya nih liburan di kota Semarang, hotel naik dan sebagainya. Tapi kalau melihat wisata Semarang sendiri dulu deh, secara umum, panjenengan ada melihat ada perkembangan nggak dengan viralnya FYP, mungkin Lawang Sewu atau apa gitu? Ini yang luar biasa ini Semarang. Semarang kemajuannya memang pesat. Saya sempat membaca itu ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa sekarang Lawang Sewu, Kota Lama. Kota Lama, oke. Kota Lama, area kawasan Kota Lama Semarang itu sudah menjadi top 1 atau nomor 1 di Jawa Tengah ya. Untuk Kita kalau kunjungan ngomong wisata Jawa. ya? Kunjungan wisata Wah, oke. yang paling diminati atau dicari se-Jawa Tengah. Ini benar atau salah? Nanti bisa kita cari sumbernya masing-masing. Tapi artinya gini, dengan Semarang itu sudah kawasan Kota Lama adalah nomor 1, artinya memang saat ini Semarang itu sudah menjadi kota yang dicari. Karena kalau orang sudah pernah di Kota Lama, mungkin nggak hanya Kota Lama sekarang kita bisa kunjungi. Lawang Sewu dengan wajah barunya, sudah pernah lihat ya? Iya, Lawang Sewu brandingnya yang baru, betul, betul, Pak. betul, betul. Wajah barunya itu benar-benar menghilangkan Lawang Sewu, kesan Lawang Sewu yang Angker ya. seram, Pak, ya. seram. Sama anak-anak kecil mungkin pamali masuk ke sana. Betul. Sekarang tidak ada itu. Tapi kalau itu tidak diviralkan, saya rasa mati. Iya, Itu orang nggak akan juga nggak terjadi. ngeh gitu. Segala macam perubahan kalau itu tidak digaung-gaungkan, saya rasa tidak akan booming. Nah itulah kembali lagi kita butuh peran penting dalam media itu. Tapi kalau melihat, apalagi zaman sekarang gampang TikTok ya, FYP dan sebagainya. Tapi kalau Pak Mahendra sendiri melihat FYP ini juga sebenarnya berpengaruh nggak sih? Kalau kita bicara tadi ya, wisata otomatis naik, tapi dari okupansi penginapan di sekitar hotel itu juga berpengaruh naik juga nggak sih? Berpengaruh, sangat berpengaruh. FYP, kalau kita ngomong FYP saya pun main medsos. Oke. Medsos saya sekedar scroll, begitu lihat FYP yang menarik bagi saya, yang relate, itu pasti kita akan coba telusuri lebih dalam, ya kan? Setelah Oke. kita masuk, mungkin kita bisa stalking lebih dalam lagi, cari menggunakan keyword hanya karena FYP. Saat hotel itu bisa masuk ke dalam FYP, artinya dalam sebuah marketing atau personal branding, artinya dalam melakukan konten itu, memberikan sebuah konten harus masuk dulu kepada customer atau konsumennya itu seperti apa. Katakanlah kita
zaman sekarang yang main medsos mungkin hampir seluruhnya, Seluruhnya, ya. Tapi betul. ada yang berapa persen mungkin teenager, berapa persen pasangan, berapa persen itu ada. Saat kita menggunakan isi konten itu hanya katakanlah kita nggak ada maksud apa-apa ya. Dengan konten yang isinya tentang barang-barang antik katakanlah, masuk ke FYP, nggak akan dilirik mungkin yang melirik mungkin orang-orang yang Memang benar-benar penyukanya suka aja. Tapi saat kita bisa masuk ke yang lagi viral apa nih, nah itu yang kita bikin konten, kemudian kita gunakan internet itu tadi, masuklah ke dalam FYP, bisa jadi hotel kita akan dilirik. Ikut naik Salah juga. satunya itu. Jadi Seperti itu. poinnya adalah misalnya nih ada kayak kemarin event di Lawang Sewu itu event itu ya Pak, ada konser juga ya sempat ya. Ada konser juga. Nah mungkin penginapan yang asik untuk kalian tinggali ketika kalian mau bersiap-siap nonton konser di Lawang Sewu. Bikin konten itu juga. Dekat Oke. gitu ya. Jadi itu tipsnya ya buat para UMKM ketika mungkin teman-teman bicara nah tadi kan bicara hotel. Kalau UMKM gimana ya? Tinggal aja masukin jajanan enak di Semarang Betul. buat menemani nonton konser di Lawang Sewu. Mungkin juga bisa tipsnya Itu seperti harus dari seseorang atau pelakunya itu sendiri harus pintar, harus cerdas, harus membaca melihat situasi. Betul juga, Mbak. FYP-nya seperti apa, ngelihat Iya. algoritmanya. Algoritma. Kalau dari Mbak April sendiri, Mbak, ini kan kita ada 3 generasi nih kayaknya, generasi saya ya kan, yang sudah tahun 80-an gitu. Pak Milenial, Menda, milenial. milenial, kemudian Mbak April. Itu kita melihat sosial media pasti dari sudut pandang atau POV yang berbeda. Kalau dari sudut pandang generasi Mbak April sendiri nih yang bisa dibilang gen apa nih? Gen Z ya? Gen Z. Gen Z. Iya. Gimana tuh ngelihat peran internet di pariwisata dan FYP ini di pariwisata itu gimana? Kalau dari sisi Gen Z sendiri Karena ya. kan kita kalau ngelihat ini sisi saya nih, sisi Pak Mahendra. Sisi Betul. Gen Z sendiri Kalau gimana dari tuh? sisi Gen Z sendiri sih karena kalau bisa dibilang sehari itu 24 jam mungkin tuh ya sekitar berapa ya, 15 jamnya tuh aku scroll HP. Kenapa? Ada yang ngurus kerjaan, ada yang buka TikTok karena ya udah mau healing sebentar aja dengan buka TikTok. Nah, Oke. dengan membuka TikTok dan Instagram itu kita bisa dibilang 80% tuh dapat informasi baru. Oke. Entah itu informasi soal berita, entah itu informasi soal receh-receh kayak guyonan apa sih yang lagi hype kayak gitu. Termasuk healing itu ya. Itu healing Pak. healing, Karena kalau misalnya healingnya kita cuma pergi ke suatu tempat kan belum tentu bisa ya Pak ya. Jadi healing yang lebih hemat adalah meng-scroll. Oh berarti gitu. sekarang ada istilah healing digital ya? Betul, healing digital. Kalau Jadi- dulu kan healing kita harus on the spotnya di sana. Iya, jadi kalau misalnya kita pengen ke pantai nih, ke suatu pantai, kayak aduh kejauhan deh, kayak kita lihat dulu aja di Oh, video. healing di tempat itu. Iya, Healing di tempat. Terus informasi lainnya juga yang lagi baru tuh apa sih gitu. Terus misal kayak ada konser di Lawang Sewu, oh berarti ini konser baru nih gitu, Oke, acara baru nih. Nah, kira-kira yang mendukung biar aku bisa nonton di sana tuh ada fasilitas apa aja sih kayak gitu. Oh Mungkin jadi rumah- juga tetap nyari fasilitas Iya, sekitar kan? betul. Oke. Berarti nyolong stat ya Mbak ya istilahnya Iya, ya. Dengan benar. kita memanfaatkan media sosial atau internet itu kita bisa dapat informasi lebih dini, lebih awal untuk Jadi ibarat mempersiapkan sesuatu. Jadi ketika sampai di lokasi juga nggak bengang-bengong Iya, ini mau ngapain betul. Jadi sudah ada Kayak plan-plannya. Di Oke, sekitar oke. Lawang Sewu tuh ada apa aja sih gitu yang bisa kita kunjungi kayak gitu. Gitu. Kayaknya kayak generasi kita tuh lebih ke ya udah kesana dulu aja gitu ya mungkin ya. Pak, ya? Iya, kalau dulu kan itu. Mungkin Gen Z, oh ternyata lebih preparing. Ini juga sebuah hal yang baru juga bahwa ternyata internet itu juga berperan penting untuk planningnya itu mau kemana aja Iya seperti itu. betul. Contoh aja aku kalau misalnya lagi kerja nih ya, aku kan kebetulan kerjanya visit kemana aja kan ya. Contoh aja misalnya visit di daerah kawasan nih. Heeh. Belum berangkat aja aku udah scrolling misalnya kawasan kita nanti mau makan apa ya kayak gitu. Iya. Kayak, Kuliner yang asik di sana apa ya? Kayak gitu. Jadi kita masih OTW aja atau belum berangkat aja kita udah oh nanti kayaknya makannya di sini deh deh kayak gitu. Jadi memang benar-benar apalagi di luar kota pun ya nanti enaknya makan di mana atau enggak oleh-oleh tuh yang deket di mana ya udah prepare dulu. Atau nyari tempat transit buat kita sekedar laptopan kayak betul. Iya benar betul. Nah itu berarti sisi positifnya adalah dengan memanfaatkan itu semua kita nggak terjadi wasting time. Iya betul. Semua waktu itu efektif. Iya. Jadi Belum udah sampai kita terplan udah kayak tahu. gitu. Dan kadang-kadang lucunya gini, ini kalau misalnya nanti tutup
atau nggak enak tempatnya Ganti kemana mana? ya gitu. Jadi ada Udah plan punya B-nya. plan B. Oh, udah second Ada plan-nya B, ya. iya, gitu. Jadi ternyata seperti itu. Kalau saya tuh kalau ini ya, ini gen apa nih saya nyebutnya nih Pak? Milenial ya. mungkin, Pak, Milenial. itu. Jadi kalau milenial saya tipe-tipe orang yang memang ngeplan tapi nggak ngeplan banget gitu loh. Iya. Jadi memang internet itu kita lebih ke penunjuk arah kalau kita ya. Ya, Seperti apa direction yang mapnya, bagus. jaraknya, jadi ngukur waktu. Kadang kita juga ngukur bensin juga. Cukup nggak ya sampai sana gitu. Oke. Jadi itu ya untuk kapannya semuanya. Oh iya nih buat yang mau bergabung silahkan di 0878 33 300 400 kali di 0878 33 300 400. Terus sudah ada beberapa yang masuk, nanti kita bakal bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau dari sisi Pak Mahendra sendiri Pak, kalau bicara tadi internet, kemudian juga bicara ternyata sangat penting sekali untuk promosi pariwisata juga. Kadang kalau kita bicara pariwisata tempat, itu kita akan berbicara kuliner. Karena Ya. ternyata pariwisata untuk beberapa orang itu harus ada kulinernya. Kalau menurut Pak Mahendra sendiri nih, kuliner di Semarang dulu deh. Yes. Dari tes tamu-tamu yang ini kan tamunya luar kota banyak ya, tapi yang paling mereka inginkan itu kuliner apa? Nah, kalau ngomong tentang kuliner ini karena kita hotel ya, artinya hotel itu punya yang namanya guest feedback atau guest comment. Atau bisa juga tamu itu request atau bertanya, sekedar bertanya. Kalau kita ngomong guest comment, terkadang guest comment itu muncul untuk komen terhadap internal kita atau komen terhadap dunia luar. Contoh gini, setelah check out, tamu setelah check out kita tanyakan gimana untuk stay-nya Bu, gitu kan. Kemudian dia menceritakan hari pengalamannya atau yang dia rasakan di hari kemarin. Meskipun tidak di hotel, di luar. Wah Mbak, kemarin saya nyari makan, makanya di sini itu ternyata kita ke Pak Min misalkan gitu ya. Pak Min yang sop itu kan sama ayam. Wah rame banget. Kemudian saya coba cari lagi soto yang katanya legend. Sotonya itu kita nggak tahu tempatnya. Atau ada tahu gimbal Pak Edi ada banyak. Katanya gitu. Itu ada sebuah pengalaman di situ. Nah kalau ngomong tentang kuliner, artinya yang paling dicari yang pertama adalah legend, jelas. Kalau kita mengunjungi sesuatu, bahkan itu melalui internet itu tadi, kita akan cari dulu yang legend seperti apa, yang viral apa. Entah rasanya kita nggak tahu ya. Kadang rasanya bisa zonk, bisa enggak, kita nggak tahu. Yang viral itu biasanya viral hanya karena rame, terus kita pengen ikut terjun. Begitu kita rasakan, ternyata nggak selera kita, barangkali. Bukan selera kita, tapi selera orang banyak. Nah, itu juga sama. Nah kalau ngomong kuliner Semarang, itu sudah lengkap Mas. Sudah lengkap. Legend banyak di sini. Banyak, betul. Mau kuliner yang viral ada. Ada. Macam-macam yang kafe yang sekarang estetik dan lain-lain. Mau kuliner tengah malam pun Ada juga. Betul. Semarang. Jadi nggak perlu khawatir kalau para wisatawan mau mengunjungi Semarang yang khususnya pecinta kuliner, saya rasa nggak akan kehabisan itu. 3 hari kurang itu kalau mau cari itu. Apalagi juga ini mohon maaf nih kalau saya ya, kita misalnya pergi ke beberapa daerah yang terkenal tempat wisatanya, tapi untuk lidah wisatawan luar itu makanan itu mungkin terlalu manis. Betul. Ada juga. Dan Semarang jujur salah satu tempat kuliner terbaik yang pernah saya kunjungi kalau kita misalnya dari Jakarta ke Surabaya, salah satunya ya. Itu adalah kota Semarang. Dan memang kalau sudah bicara taste-nya Semarang itu sudah taste-nya nasional ya kayaknya Pak Mahendra. Banyak yang suka juga kok. Banyak yang mengakui, tamu-tamu kami pun di sini mengakui bahwa Semarang kulinernya enak-enak. Sampai bingung dia mau makan yang apa, itu mana bingung. dulu ya Pak ya. Nasi goreng babat, Banyak. misal nih, mau yang mana? Mau yang Karmin, Pak Di, atau Pak Hengki, atau siapa? Sampai dia bingung itu, mau makan nasi goreng babat aja harus mikir mau yang mana dulu. Soto juga ya. Soto, Pak Untuk Man. umum yang lainnya. Betul, Bangkong masih banyak juga. Jadi Jajanannya ini loh Belum Mas, yang jajanan. banyak ke Semarang tuh luar biasa jajanannya, karena saya kan kemarin baru ke luar kota di kabupaten kayak gitu. Jujur kayak ini jajanannya mana ya, biasanya kalau di Semarang tuh di pinggir jalan tuh selalu ada entahlah cilok lah, apalah kayak gitu. Selalu ada nggak Selalu sih ada, di sudut betul. kota Semarang, pasti ada. Tapi kalau di luar kota pun jarang kayak gitu loh Mas. Jadi kayak apalagi yang kabupaten kan. iya, apalagi ya kabupaten kayak jadi kayak
ya mau jajan nggak ada, bingung kita kayak gitu. Tapi kalau Semarang tuh bener-bener komplit sih memang. Jadi dari wisata kuliner yang makanan berat ada, makanan ringan ada, makanan Oleh-oleh viral juga ada. ada. Oleh-oleh ada, es-esan ini juga ada. Banyak banget tuh es di Semarang kan yang viral di daerah Simpang 5 juga banyak, macam-macam lah pokoknya. Campur es doger gitu ya. Apalagi secara kontur juga Semarang ini bisa dibilang unik ya. Perpaduan iya. antara perbukitan dan juga bisa dibilang dataran rendah kan. Dataran rendah. Jadi kalau misalnya dan bicara kultur juga antara Semarang atas dan Semarang bawah pun beda juga ya, Pak. Nah, kalau ngomongin tentang keunikan Semarang, saya ada sedikit spill nih. Gimana tuh? Ini sebenarnya obrolan saya lama dengan pengamat saat itu. Semarang itu salah satu, kita nggak tahu yang sekarang ya, tapi satu-satunya yang punya 5 aspek. Apa aja Itu itu? Semarang itu. Yang pertama, Semarang punya laut. Betul. Kadang ada beberapa kota yang punya laut, tapi nggak punya gunung. Iya. Nah, kalau Semarang punya laut, punya gunung. Punya gitu. gunung. Ada yang punya gunung, nggak punya laut. Tapi ada yang dua-duanya mungkin. Ada kota yang dua-duanya punya. Kemudian punya Semarang bawah atau kota tua. Oh iya. Old Town Iya. gitu kan. Old Town. Ada. Semarang atas atau City Light, kalau menyebutnya Semarang kota atas itu City Light gitu kan. Juga punya. Punya. Semarang punya Old City, punya City Light. Itu City Light. Punya semua itu. Mungkin ada beberapa kota yang punya 4 aspek, tapi satu aspek lagi mungkin nggak punya. Apa itu? Ini penentu ya? Penentunya. Semarang itu punya candi. Candi. Gedung Songo masih di Kabupaten Semarang. Iya, Kabupaten Semarang. Oh iya. Oh iya, satu lagi ya, perbatasan ini kalau ini bukan tempat wisata sih. Perbatasan Meranggen Ungaran. Itu ada satu candi yang hidden, Pak. Jadi ternyata ini pengalaman ketika saya dulu liputan TV ya. Jadi dulu kan sempat jadi wartawan TV juga. Jadi pada waktu itu, ini cerita sedikit ya, ini menjadi referensi wisata juga ya. Jadi ternyata itu di situ ada candi dan penduduk situ tuh tidak ngerti kalau itu candi. Jadi batu-batunya diambilin untuk jadi alas-alas gitu loh, Pak. Nah, Jadi ketika dinas pariwisata datang, loh ini kok ada candi, terus ditelusur. Sebenarnya candi itu sebesar lapangan. wow. Oh, gede banget berarti ya? Gede banget harusnya, tapi batunya hilang semua. Ketika ditelusur ternyata dibikin itu loh, alas rumah, dibikin buat kalau ada tiang itu Oh, bawa dikiranya tiang. batu Batu gitu biasa, ya, batu karena bentuknya biasa. kok bagus sudah kotak-kotak. Iya, iya. Dan ternyata ketika ditelusur itu candi. Baru tahu itu menjadi ternyata ada banyak candi di kota Semarang yang Oh, oke. belum kedetek juga. Akhirnya batunya dikembaliin lagi nggak itu? Bongkar rumah semua, repot juga kan. Tapi akhirnya untuk yang tersisa dilestarikan aja. Jadi di situ menjadi candi. Itu perbatasan Ungaran Meranggen. Itu ingat banget tuh saya. betul. Penemuan baru itu menjadi sebuah hal yang bisa dibilang keunikan dari kota Semarang. Keunikan. Gitu. Jadi Punya untuk- 5 aspek. Mungkin yang menyamai Jogja mungkin. Betul. Dan keunikan-keunikan dulu kalau zaman dulu itu harus melalui investigasi liputan. Tapi zaman sekarang cukup dengan repost ya kan, Ya. tinggal posting, FYP-in udah viral. Itulah peran internet. Nah, kalau kita bicara lebih dalam internet nih, dari Nexa sendiri kalau melihat ini kita di hotel juga. Orang itu zaman sekarang kerja itu kadang nggak harus di tempatnya. Yes. Tapi kadang di dalam kamar juga dia bisa bekerja. Bisa. Supportingnya gimana tuh? Kalau Nexa sendiri kan berarti di dalam kamar ini maksudnya di hotel ya? Kalau di hotel sendiri kita tiap lantai biasanya ada AP ya? Iya, jadi kalau untuk di kantor atau di hotel, contohnya di Hotel Horizon Alaska ini, kita all access untuk all area ya Pak Mahinda. Yes. Jadi di kamar bisa internetan, di meeting room bisa internetan, di lobby sampai di parkiran pun wifi-nya itu kenceng kayak gitu. Jadi No jangan komplain lah kalau khawatir. tentang internet di kami. Terus Tapi kalau buat yang di kantor juga sama, pasti kita akan kasih full akses wifi sih. Kalau untuk yang di rumah dari Nexa juga ada produk baru ya Mbak April, namanya Titan Home itu. Ini juga kita lagi ada konser juga di belakang ya. Jadi suara apa itu jangan khawatir. Jadi untuk upmannya kita sambil mendengarkan lagu Jawa. Iya. Karena kita berada di kota Semarang, kita harus melestarikan lagu-lagu Jawa. Backsound-nya ya, Mas, Backsound-nya. ya. Kan kita bicara wisata ya, jadi Iya. harus kenal dengan budaya Jawanya juga. Kalau tadi internet, bahwa ternyata internet itu berperan juga dalam pekerjaan, tidak hanya hal-hal yang viral tapi juga dari pekerjaan. Kalau dari Pak Mahendra sendiri, Pak, kadang kan orang apalagi ya yang datang ke kota Semarang itu bisa dibilang Semarang itu juga kota dagang kan.
Betul, niaga ya. Kalau niaga, kebanyakan itu hanya datang bekerja atau datang bekerja terus keluar kulineran, jalan-jalan atau gimana tuh Pak? Melihat Oke. tamu-tamunya dari Horizon Inn. Macam-macam sih. Kalau ngomongin skala besar gitu ya, kalau ngomongin tentang niaga, kota Semarang skala besar. Semarang sekarang menjadi kota yang investasinya kencang. Kalau ngomong investasi kencang artinya ada sebuah kepercayaan bahwa kota Semarang ini untuk berbisnis niaga bagus. Contoh yang akan datang, yang pastinya akan tahu ya, mall terbesar ya. Betul. Mall terbesar se-Jawa Tengah kayaknya. Tengah. Pakuwon yang di POG. Itu memang hotel-hotel ada yang baru-baru. Itu juga sebuah investasi yang artinya Semarang ini kota perniagaan yang bagus. Itu kalau skala besar. Kemudian kalau skala-skala yang kecil sekarang Semarang itu kalau kemarin saya sempat datangin seminar itu memang perputaran ekonominya masih bagus. Perputaran ekonomi masih bagus. Artinya segala macam atau segala segmen masih dapat ya, termasuk masih kena. UMKM. UMKM semakin banyak itu, semakin banyak yang mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah, kalau tamu yang ada di Alaska sendiri macam-macam. Tamu hari weekend gitu ya, weekday. Kebanyakan para pebisnis atau pekerja yang datang atau yang menginap. Iya. Sehingga okupansi kita masih bisa dikatakan bagus, di atas 70%. Memang kita punya pasarnya, weekday itu para pekerja atau pebisnis. Iya. Kemudian weekend baru yang staycation. Yang Kalau- keluarga ya. Kalau tentang pebisnis atau pekerja yang di hotel itu menginap di hotel, mereka paling pagi berangkat kerja, malam atau sore pulang. Bekerja lagi mungkin di dalam kamar. Nah, kalau tadi sudah disinggung sedikit, di kamar kita internet itu masih oke. Artinya mau bekerja di dalam kamar pun masih bisa. Weekend staycation yang pasarnya adalah keluarga, family, pasangan ataupun yang lain-lain itu yang tujuannya adalah untuk senang-senang atau leisure di dalam kamar, justru itu dia check in, benar-benar dia hanya menikmati ada yang di Kamar. Semarang. Iya, Karena betul. saya punya data seperti ini, Mas. Kita punya yang namanya tamu itu dari kota Semarang itu sendiri. Kenapa coba? Orang rumahnya Semarang, KTP Semarang, nginep di Semarang, Nginep di hotel Semarang. Oke. Ngapain coba? Experience baru. Nah, bisa jadi. Atau memang ada sebuah kebosanan di dalam rumah, Iya, atau betul. sebuah rencana yang family itu nanti kalau weekend kita nginep hotel yuk, itu ada yang bisa terjadi. Nah, hotel tantangannya apa? Harus benar-benar menyediakan kamar yang proper. Oke, betul. Karena orang Semarang mau ke Simpang 5 udah pernah, mau wisata di mana udah pernah. Iya. Dia hanya menikmati suasana yang ada di dalam kamar. Oke. Artinya dalam kamar harus bener. Internet jelas. Iya. Mau anak-anak dia pegang internet. Iya. Orang tua sama scroll Sama. gitu ya. Ibu-ibu masih Bikin scroll. status ya Pak ya. Bapak-bapak Apalagi sambil statusnya kerja. Horizon in Alaska kan view-nya langsung kota Semarang tuh pasti. Yes, artinya memang kita harus mengikuti tren itu, kita harus bisa menyesuaikan itu atau adjustment. Seperti itu. Jadi saya penyesuaian itu penting ya, Penyesuaian. bahwa ternyata ini bisa kita jawab juga ya, bahwa kalau saya juga suka nginep di hotel-hotel Semarang kan biasanya. Betul. Itu memang bener, kita tuh nggak nyari tempat wisata. Iya, Kita kan cuman udah pernah. menikmati suasana kamar aja. Betul, Emang itu bener iya, terjawab juga. betul. Makanya bisa dibilang bahwa ketika kita bicara hotel, kalau saya ya orang yang Semarang nginep di hotel di Semarang itu, satu memang fasilitas kamar. Luasnya berapa kita juga ngerasain. Karena apalagi yang membawa anak, untuk ternyata kita juga tahu bahwa king size-nya tiap hotel itu ada selisih berapa senti. Iya. Macam-macam. Untuk itu juga mikir, lihatin juga. Terus juga double bed-nya seperti apa. Satu lagi Pak, breakfast-nya. Ya, Karena ternyata sekali lagi ya, orang wisata itu kadang tidak hanya berkaitan sama tempat wisata, tapi juga makanan. Saya wisata kuliner salah satu adalah di breakfast hotel. Kalau dari Horizon Inn sendiri Alaska ini, dari si breakfast apa sih Pak yang menjadi Oke. andalannya? Sehingga untuk lidah-lidah orang yang suka kuliner jadi, ih enak banget. tepat. nih," gitu. Kemarin saya habis melakukan
podcast dengan Denok Kenang juga. Membahas tentang travel trauma dan rasa yang menyembuhkan. Oh, travel trauma juga. Artinya saat ada sebuah trauma dalam sebuah perjalanan wisata, ternyata rasa itu bisa menyembuhkan itu. Itu kemarin kita bahas tuntas itu. Kalau ngomong tentang breakfast ini salah satunya adalah ada yang menyebut breakfast power. Breakfast power artinya breakfast itu memang punya kekuatan khusus. Ada yang namanya breakfast itu mukanya hotel atau last impression. Betul. Kalau first impression adalah sambutan gitu kan, yang menyambut dari depan. Last impressionnya biasanya adalah breakfast. Breakfast harus ditata sedemikian rupa. Kalau di kami macam-macam makanan itu ada, mulai dari salad, pastry-pastryan, main course, extension, kemudian bubur, lalu susu, sereal, tradisional, herb soup, roti-rotian. Itu ada semua, artinya lengkap. Hampir semua hotel melakukan hal yang sama lah. Satu yang perlu digarisbawahi adalah yang terkadang kita nggak ngeh tuh. Kemarin sudah dibahas tuntas. Kira-kira kalau menurut Mbak April, Mbak Cantika sama kita mau check out, kita nginep 1 malam nih, 1 malam kan. Sudah merasakan kamarnya di malam sebelumnya. Kemudian kita mau check out. Sebelum check out ternyata apa yang kita lakukan? Sarapan. Betul. Bahkan ada yang namanya kalau pebisnis ya, dia sudah packing, sudah check out, breakfast sambil titipin koper atau barang-barangnya, baru menikmati breakfast. Terbayang nggak kira-kira saat breakfast atau sarapan itu amburadul, kacau balau, hancur lebur. Itu yang akan dibawa terus tuh. Dia check out, pengalaman terakhir yang dia rasakan ya makanannya itu, sarapannya itu. Akhirnya itu yang dibawa keluar sampai dia lintas ke mana-mana, itu akan terngiang terus. Sebaliknya, saat breakfastnya oke, bagus, enak dan lain-lain, terkesan, itu yang memori itu yang akan dibawa sampai dia keluar dari pintu hotel. Artinya memang breakfast itu, breakfast power atau peran pentingnya di situ. Jangan sampai kita salah dalam menentukan langkah atau layout ataupun rasa terutama, karena rasa yang menyembuhkan ya itu. Betul seperti sih. itu. Betul. Karena kemarin juga ada pengalaman hotelnya tuh enak kamarnya, asik gitu. Tapi ketika bicara breakfastnya kurang, itu kayak ada yang ganjel gitu. Tapi saya pernah ketemu hotel di Semarang juga, gak usah kita sebutin. Itu dari sisi tempatnya kurang, kamarnya juga kurang, tapi breakfastnya enak banget. Justru saya datang ke sana bukan untuk kamarnya, tapi untuk breakfastnya. Betul juga. Jadi itu menjadi sebuah yang tidak bisa dipisahkan juga ya Pak Indra. Yeah. Breakfast di sebuah hotel itu sangat penting. Kalau dari hotel Alaska ini juga ternyata breakfast menjadi hal yang utama ya. Last impression itu. Last impression. Sudah nata-nata kamarnya memang sudah ditata bagus. Last hitnya. Ini sama seperti gini, kalau kita compare ya. Ini kemarin juga sudah dibahas. Compare sedikit adalah pernah ke tempat wisata ya. Tempat wisata itu kita bayar tiket, masuk, menikmati wisatanya. Yang paling terakhir apa? Sebelum keluar dari wisata itu. Kuliner. Pasti makan di tengah-tengah itu. Saat mau keluar, benar-benar keluar, kita dilewatkan ke tempat oleh-oleh. Itu last impression-nya adalah oleh-oleh. Dengan harapan banyak yang beli kalau komersilnya di situ. Tapi saat penataannya jelek, oleh-olehnya ala kadarnya, yang menjuali atau apa, kan ada oleh-oleh yang UMKM mungkin, ada juga yang oleh-oleh sudah bagus gitu, seperti shop gitu. Kebayang nggak kalau itu jelek? Karena last impression-nya di situ. Orang akan ternyata gini ya, lupa dengan apa yang sudah dirasakan, lupa sejenak. Tapi yang dibawa akan itu terus. Nah itu, atau bahkan misalkan di last impression itu terjadi hal-hal yang tidak kita duga, katakanlah, pasti akan diingat terus. Sama seperti breakfast. Last impression-nya di breakfast kalau nggak bagus, pasti akan dikenang. Oke. Itu dari sisi pandangan bisa dibilang psikologi marketingnya ya Pak, seperti itu ya. Tapi kalau dari, sekali lagi ya, kadang ada beberapa itu kayak teori sekarang sama apa yang dirasakan Gen Z itu kadang kurang selaras. Kalau dari Gen Z selaras nggak untuk apa yang dirasakan untuk hotel? Apalagi seorang Mbak April, kemudian Mbak Cantika itu juga sering nginep di hotel.
apa yang disampaikan Pak Mahendra ini juga masuk enggak? Iya, betul kok, betul. Karena kalau misalnya kamarnya oke nih, tapi briefingnya kayak kurang, kayak aduh, Ada nginep yang di ini sana ya? enak ya, tapi kayak makanannya enggak deh. Padahal kan kita kan kalau misalnya udah memutuskan nginep di hotel dengan tujuan staycation, ya udah pengennya di hotel aja kan, nggak mau keluar gitu loh. Jadi ya kalau bisa semuanya sih enak kayak gitu. Dan last hitnya dari sisi breakfastnya, makanan-makanannya betul. juga. Kalau dari Mbak Cantika yang ini kalau kita bicara tadi Mbak Cantika adalah bisnisnya dari perjalanan bisnis. Seorang yang berjalan dari satu hotel ke hotel yang lain untuk berbisnis gimana tuh? Ya sama sih, apalagi kalau misalnya mau bisnis kayak gitu, pagi itu kan mau check out pasti ada tujuan lain kan. Nah, udah kalau misalnya kayak sarapannya udah kurang nih, mood itu jadi berpengaruh loh, jadi aduh kayak sebenarnya tuh Terngiang-ngiang lapar terus ya, tapi Mbak? tapi makanannya Sarapannya kurang kurang oke, gitu kayak kan. gitu. Jadi mood tuh jadi kebawa kayak gitu loh, dan itu harus jadi perhatian sih di Perhatian situ. juga. Berarti bisa dibilang kalau kita bicara tadi ya bahwa obrolan kita bahwa ternyata penginapan itu bukan cuman tentang kamar, Yes. bukan tentang fasilitas, tapi juga tentang kuliner yang diberikan. Itu yang paling penting. Tapi kalau bicara mengenai kuliner, kita akan tanya-tanya ini ya, kita akan baca beberapa pertanyaan dari teman yang sudah gabung. Andini di Poncol mau tanya apakah Hotel Horizon bisa bantu booking tiket wisata atau transportasi ke tempat wisata sekitar? Bisa. Ada yang namanya kalau di Horizon ada Horizon Destination. Oh, oke. Jadi ada satu paketan khusus gitu kalau di Semarang, artinya mau ke Lawang Sewu apa sudah diaturkan di situ. Ada paketannya, mungkin nanti bisa menghubungi sales kami atau menghubungi ke hotel untuk menanyakan Horizon Destination namanya. Itu ada. Tapi itu bisa family trip atau harus banyak orang? Justru family trip malah bagus. Karena family trip itu sudah jelas ada 4 orang, 5 orang. Tapi kalau hanya satu, katakanlah satu, artinya biasanya memang harus menggabungkan dulu, menggabungkan. Tapi kalau sudah punya rombongan itu akan sudah jelas, sudah pasti akan Tapi kalau diberangkatkan misalnya kapan jelas. kadang ada orang yang gue mau single aja tapi tetap melayani ya? Bisa melayani. Bisa. Tapi untuk yang negosiasi apa ya nanti by chat admin aja ya, Yes, itu yang paling nanti penting. bisa langsung ke tim marketing kami. Tapi kalau bicara tadi ya, kita bicara fasilitas bahwa kadang ada beberapa wisatawan yang pengennya itu langsung dijemput di bandara, itu juga bisa nggak? Shuttle service on request kalau di kami. Oke. Tapi biasanya kalau kita menyebut beberapa hotel yang bintang 4 ke atas, biasanya sudah free shuttle service atau ada ya shuttle service tapi berbayar juga ada. Dia memang setiap hotel memiliki sebuah keinginan atau tujuan memudahkan tamu-tamunya. Bahkan masih di pesawat atau mau dia terbang, besok nanti bisa dijemput atau tidak. Atau kereta, karena kereta terkadang dini hari baru sampai. Iya, Itu yang bikin worry si tamu adalah dini hari saya harus apa? Jangan-jangan nanti ada beberapa tawaran dari taksi atau apa, yang akhirnya dia takut. Bisa kita berikan on request selama waktu booking, sampaikan dulu di kami. Kita akan coba arrange schedule-nya, kita arrange untuk penjemputannya. Kalau memang bisa pasti kita jemput, kalau tidak bisa kita pasti akan sampaikan. Tapi Pak Mahendra, kalau kita bicara hotel, ini kita sedikit ya sebelum nanti kita juga pamit, bahwa Horizon Inn Alaska ini kan juga berada di tengah kota ya. Ini juga benar-benar di pusat kota. Kalau biasanya, ini juga menjadi sebuah preferensi untuk teman-teman yang mungkin akan wisata ke kota Semarang. Kalau biasanya orang yang datang tadi dibagi menjadi weekdays dan juga weekend. Kalau yang weekdays, kalau pulang itu sukanya bawa oleh-oleh apa? Nah, ini juga menjadi kesukaan apa nih untuk yang di Semarang? Jadi kalau ngomong oleh-oleh sekarang banyak yang sukanya anti mainstream. Apa itu contohnya? Kalau ngomong tentang bandeng mungkin tetap bawa hanya sebagai syarat bahwa sudah ke kota Udah Semarang. Semarang. nih. Tapi yang dicari justru aneh-aneh sekarang. Apa itu contohnya? Kalau dulu ada yang namanya cake viralnya artis-artis. Iya betul, Oke, betul, betul. Ada kan di Semarang ada Iya. toko cake nggak ada. Itu tetap dicari. Ada juga yang bawa aneka macam kerupuk
Yang lebih seru lagi, ini di luar dugaan karena saya rasa sih butuh effort lebih. Bawa ikan manyung, Mas. Ikan manyung. Ikan manyung, kepala manyung. Itu kan bau, kadang agak bau ya, Pak, ya? Punyanya Bupati gitu ya. Bahkan dia bawa itu untuk menjadikan sebuah oleh-oleh karena saking cintanya, sukanya begitu merasakan kuliner Semarang. Oke. Dibawa itu. Butuh effort ya. Iya, betul. Effortnya bahwa kan kita tahu bahwa smelly banget lah. Iya, Iya. betul. Smelly. Kalau bandeng oke lah, sudah divakum, sudah di itu beres semua. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang cari yang simpel-simpel atau apa namanya, yang sudah terkenal. Mingko babat bisa. Ada yang nggak sempet semua itu, nggak sempet mau belanja atau apa kemana. Saat di stasiun ya ala kadarnya yang dibawa. Yang penting ada embel-embel Semarang, Semarang, atau bahkan sebelum belanja, sebelum bawa dia foto dulu. Saya masih di Semarang nih. Mungkin yang dibawa mungkin ada juga. Pernah kebayang nggak? Mungkin teman-temannya atau siapanya. Kalau ini pernah terjadi adalah saudara saya sendiri. Saya juga heran itu saat berkunjung ke Semarang. Berkunjung ke Semarang, yang dia ingin bawa untuk oleh-oleh adalah nisin. Oh, dari pabriknya langsung mungkin Karena ya. dari pabriknya Langsung dari langsung. pabriknya ya. Nisin ya, Oh, iya. nisin ada ya. Di Indomaret di ada banyak. Betul, Karena betul, ada betul. beberapa produk yang tidak ada. Tidak juga di ada, situ. betul. Oke, Tapi kan kebanyakan betul. kalau kita ke sana apakah beli yang tidak ada aja? Pasti ada yang suka, kita suka pasti. Iya, ada. sama aja Betul, sih betul, pabriknya. Nisin. Oh iya, Bahkan betul. itu dibawa. Artinya memang sekarang general, nggak melulu tentang Semarang, bawanya Harus Bandeng, Bandeng, Bengkok, gitu ya. Mochi, kita macam-macam sekarang. Karena sekali lagi itu peran internet yang berkembang juga, bahwa kita juga bisa ngelihat ternyata tidak hanya 1-2 oleh-oleh aja di kota Semarang. Ada banyak, bahkan yang bisa dibilang yang khas atau yang musiman juga ada, yang anti mainstream juga ada. Tapi kalau dari sisi anak muda nih Mbak April, kalau oleh-oleh itu juga penting nggak sih kalau kita berkunjung ke tempat wisata? Jujur penting karena kalau buat saya ya, kalau misalnya keluar kota misalnya, aku kan asli Semarang, misalnya Oke. aku ke Bandung deh misalnya. Nah, Bandung kan memang kalau misalnya anak-anak muda kan biasanya kita ya udah nongkrong kayak gitu. Kecuali emang kita pergi sama keluarga, pasti kan ke tempat-tempat wisata yang kayak apa ya? Kalau di Bandung Lembang, tuh- Lembang. Oh Lembang kayak gitu. Sedangkan kalau anak-anak muda kan biasanya ke tempat coffee shopnya, kemana, kemana. Ke kayak Braganya gitu. juga. Betul. Nah, tapi itu tetap kita memikirkan oleh-oleh apa ya yang kita harus bawa buat orang rumah kayak gitu. Karena kan yang kita bawa pun kita pergi kan tetap kita harus mikirin orang rumah. Nah, orang rumah kan nggak mungkin kita bawain kopi kayak gitu Ya, ya. betul, betul. Nah, Yang kita nanti bukan orangnya tapi oleh-oleh. Betul. Jadi Oleh- kalau waktu izin berangkat, izin ya mau main ke Bandung misalnya kita jangan lupa oleh-olehnya. Jadi kayak- itu menjadi sebuah yang penting. Betul. Apalagi anak muda kan biasanya searching dulu oleh-oleh terkenal di Bandung Iya. ya gitu kan. Oh Oleh-oleh muncul nih viral apa Bandung, gitu. bisa kayak gitu. Itu mungkin sama seperti orang-orang dari luar kota ke Semarang, oleh-oleh viral Semarang kayak gitu. Akhirnya jadi tahu semua karena sekali lagi itu preferensi dari internet. Kalau dari sudut pandang pelaku bisnis juga tadi kita sudah ngelihat Pak Mahendra. Dari sudut pandang orang yang jalan-jalan ya kan staycation juga sudah ada. Sekarang dari bisnis orang pelaku bisnis sendiri. Iya. Oleh-oleh penting nggak sih kalau misalnya perjalanan bisnis kan kadang kita kan memang buat kerja ya bukan buat jalan-jalan ya. Iya. Oleh-oleh penting nggak sih? Penting banget. Jadi kayak kalau misalnya saya contoh aja misalnya kayak kemarin ke Rembang, saya juga mikirin, saya mau beliin sirup Kawista buat ibu. Oh, Rembang Kawista ya? Iya, Oke, oke, Rembang oke. sirup Kawista. Terus kemarin ke Pati contoh juga, oh iya ada 2 kelinci nih, padahal bener. juga ada di Iya, Indomaret di gitu Indomaret loh. ada gitu. Tapi saya tuh beli kayak gitu loh. Jadi memang sudah jadi kayak apa ya syarat sih kayaknya. Oh ya udahlah yang penting ada bawa gitu. Biar Walaupun waktu pulang tuh nggak ganjel. gitu. Iya nggak Oke, oke. ganjel. Dan juga tentunya di peran internet itu kan sekali lagi bila apa yang dikatakan oleh Pak Mahendra juga benar. Wasting time untuk nyari oleh-oleh daripada kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, mending kita searching dulu, Betul. kita preparing dulu biar Iya. gak wasting time yang Betul. banyak. Sebenarnya kita masih banyak obrolan-obrolan yang asik ya berkaitan dengan wisata internet. internet. Ternyata Iya. itu penting banget. Apalagi untuk Gen Z, untuk para pelaku bisnisnya juga, bahkan untuk yang menjalankan bisnisnya. Iya. Internet berfungsi agar kita lebih preparing, agar kita lebih bisa membuka wawasan dan juga tentunya biar banyak waktu yang tidak terbuang. Dan kita lebih bisa memanfaatkan waktu yang kita gunakan untuk yang lebih baik lagi. Intinya adalah
ketika kita mau bijak, maka internet akan menjadi pendukung yang sangat besar. Ketika kita mau tidak bijak, ya itu akan bisa menghancurkan kita sendiri. Bagaimana cara kita menggunakan internet, apalagi yang berkaitan dengan pariwisata, itu sangat penting sekali. Dan juga tentunya untuk Mania, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga melihat di YouTube-nya di Up Radio Semarang di 0878333400. Sebenarnya banyak banget yang sudah bertanya, tapi mohon maaf karena obrolan kita asik, jadi nggak sempat kita bacain satu-satu. Dan juga tentu ini sudah banyak banget yang masuk. Ya, kita ketemu lagi di tempat yang lain ya. Mungkin bulan depan, bulan Agustus, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh. Akhir kata, saya Dika Mahameru pamit. Kemudian juga Mbak Cantika, Mbak April, juga Mbak Mahendat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.